Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadirat-Nya dengan keyakinan iman akan pemeliharaan dan pertolongan-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Demikian keyakinan iman kami, Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan Allah Immanuel. Itu yang menjadi ketenangan hati kami, jiwa kami di dalam Engkau. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Kita sampai pada Roma pasal 16, ayat terakhir, bagian terakhir ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka.
Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Seluruh jemaat, salam kepada kamu dari Erastus, bendara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka pada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, yang kita baca adalah bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Di akhir tulisannya, Paulus perlu mengingatkan jemaat Roma untuk berhati-hati terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Godaan dalam arti mengacaukan kepercayaan orang-orang percaya. Sebab ajaran palsu yang berbeda dengan ajaran yang sehat pasti akan menimbulkan kekacauan, perpecahan di antara jemaat, dan juga kekacauan. Karena itu Paulus mengingatkan mereka supaya tetap waspada. Tentu saja ini tidak berarti bahwa gereja harus menutup diri kepada ajaran baru, pendapat baru. Yang dimaksudkan adalah semua ajaran perlu diuji kebenarannya. Sekali lagi, gereja perlu waspada. Dalam kehidupan gereja modern saat ini, kita ditolong dengan yang namanya sinode, ya, organisasi yang menolong kita untuk bersama-sama kita mengawasi pengajaran, bersama-sama kita mengawasi pertumbuhan iman melalui penggembalaan yang memberikan makanan rohani yang sehat, juga memuridkan. Oleh sebab itu, maksud dari akhir pesan Paulus adalah juga supaya jemaat itu kuat dalam pengajaran. Selain daripada itu, Paulus ingin supaya jemaat Roma tetap hidup dalam ketaatan mereka. Dan itu menjadi sukacitanya secara khusus dan meminta mereka untuk hidup bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ya, ayat 19 saya baca sekali lagi. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bapak Ibu, gereja yang sehat juga adalah gereja yang menyatakan kebaikan seperti firman pada minggu pagi. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Gereja yang menyatakan kebaikan dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan yang baik, dan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan yang bersih terhadap apa yang jahat. Artinya tidak ada maksud jahat,
murni. Ya, ini yang harus dijaga oleh gereja di Roma, juga gereja modern saat ini, yaitu gereja kita. Di bagian terakhir, sebelum Paulus menaikkan doa syukurnya kepada Tuhan, Rasul Paulus menyebut beberapa nama teman sejawatnya. Ini apa artinya? Ini artinya dia menghargai teman-teman sepelayanannya. Gereja yang sehat saling menghargai. Ya, siapa yang menanam, siapa yang menabur, ya semua dihormati, dihargai, dan saling menghargai. Mari kita tangkap pesan-pesan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini juga sebagai pesan bagi jemaat modern saat ini. Hati-hati terhadap pengajaran sesat dan pengajaran yang membawa perpecahan dan juga mengacaukan. Selain itu, tetap berbuat baik, tetap menjaga kemurnian hati. Dan juga yang ketiga adalah saling menghargai. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan saling menghargai, saling menghormati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Membaca kitab Roma, kami belajar isi hati daripada Tuhan dan hamba-Mu, Rasul Paulus, yang begitu mengasihi jiwa-jiwa, sehingga ia rela menderita, dibelenggu, karena untuk mengabarkan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa, khususnya mereka orang-orang non-Yahudi. Supaya ini memotivasi kami juga memberitakan Injil dan mengasihi jiwa-jiwa, siapapun mereka Tuhan, dengan kami melayani lebih sungguh lagi. Terlebih pesan-pesan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga menjadi pesan bagi kami untuk melayani Tuhan bersama di gerejamu, GKI Sema. Tuhan, tolong kami hidup dalam pengajaran yang sehat, dalam kesatuan iman, kasih yang nyata, dalam keharmonisan, sukacita ilahi. Kami melayani bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan, dalam nilai-nilai kebaikan dan kemurnian daripada nilai-nilai Kristiani. Dan kami hidup saling menghormati, menghargai dalam kemuliaan demi kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Allah Roh Kudus menolong kami menggenapi kebenaran firman-Mu ini di tengah jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu, gembala sidang, wakil gembala, pengurus yang hari ini akan mengadakan rapat kerja tahunan pertama di tahun 2022 ini. Tuhan, tolong sepanjang hari ini rapat dapat berjalan dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa gereja Tuhan, memuliakan Tuhan, berjalan dalam visi-Mu, dan rencana-rencana yang disepakati semuanya membawa pertumbuhan iman rohani bagi jemaat Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Kami menyerahkan rapat hari ini. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang bekerja sepanjang hari ini. Apa yang mereka kerjakan, tangan mereka Tuhan berkati sehingga menghasilkan yang terbaik, dan nama Tuhan dimuliakan atas segala berkat yang Tuhan curahkan. Tidak ada jemaat Tuhan yang berkekurangan, tetapi jemaat Tuhan dalam kelimpahan yang daripada Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi sesamanya, mendukung pekerjaan Tuhan lebih maju lagi. Berkati juga anak-anak kami yang studi, berkati juga anak-anak kami yang bekerja, dan juga berkati iman percaya kami. Berkati semua keluarga dalam kesatuan, keharmonisan, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami hari ini menyertai sepanjang kegiatan kami. Tangan Tuhan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.